datang, silakan duduk terlebih dahulu. Sebelum mulai sesi konsultasi, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, saya Fajri. Ya. Saya merupakan teman dari Genta. Ini teman saya Genta, ia merupakan teman lama saya sejak kuliah. Saya Rian, saya di sini menemani Genta dan Fajri sebagai saksi. Terima kasih sebelumnya. Sepertinya Anda memahami prosedur hukum dengan membawa saksi. Lalu untuk permasalahan yang dialami seperti apa? Saya di sini akan melakukan pelepasan utang dan membuat kontrak kerja, Bapak. Jadi begini, 1 tahun yang lalu saya berencana mendirikan suatu usaha kuliner. Lalu teman saya Fajri ini membantu saya dengan memberikan pinjaman modal. Baik, untuk pertama mengenai piutang tersebut, untuk besar pinjamannya senilai berapa rupiah? Kurang lebih 50 juta, Bapak. Saat proses pinjaman tersebut, apakah saudara saksi mengetahuinya? Iya, betul. Karena saya di sini sebagai teman mereka berdua. Saya menyaksikan langsung proses peminjaman dan transfer uang dari Bapak Fajri ke Bapak Genta. Ini kan saya meminjam uang Fajri sebesar 50 juta. Namun kemarin teman saya Fajri ingin membebaskan utang tersebut pada saya. Jadi sebelum ini saudara Fajri dan saudara Genta membuat kesepakatan perjanjian utang. Lalu apakah dokumen-dokumen piutang dibawa? Kami bawa. Bisa saya terlebih dahulu untuk saudara saksi, apakah juga menjadi saksi saat proses pemberkasan perjanjian utang piutang ini? Saya juga menjadi saksi saat perjanjian utang piutang tersebut dibuat, Pak. Wes langsung tanya ini. Wah. Baik, saya paham. Jadi saudara Fajri ingin melakukan perjanjian pembebasan piutang dengan saudara Genta. Pembebasan utang terjadi dengan perbuatan hukum timbal balik atau persetujuan, yaitu pernyataan kreditur bahwa ia membebaskan debitur dari utangnya dan penerimaan pembebasan tersebut. Maka dapat dituntut hukum dalam aspek pembatalan. Apakah saudara Fajri bersedia? Bersedia, Bapak. Saya akan bertanggung jawab karena saya juga ingin membantu teman saya. Jadi saya ingin membatalkan piutang tersebut, Bapak. Baik, nanti akan saya jelaskan. Namun untuk sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar hukum yang mengatur. Setelah itu saya akan menjelaskan proses mengenai prosedur hukum dari perjanjian pembebasan utang. Jadi pembebasan utang untuk utang piutang secara tanggung renteng diatur dalam ketentuan pasal 1440 KUH Perdata dan pasal 1442 KUH Perdata bahwa pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut perjanjian untuk kepentingan salah seorang kawan berutang tanggung renteng, membebaskan debitur-debitur lainnya kecuali jika debitur dengan tegas mempertahankan haknya terhadap debitur-debitur lainnya. Dalam hal tersebut, ia tidak dapat menagih utangnya selain dipotong dengan bagian orang yang telah dibebaskan olehnya. Jadi, apakah pembebasan utang ini juga menjadi perjanjian baru? Benar, pembebasan utang ini sebenarnya juga dapat dianggap sebagai suatu perjanjian baru, di mana kreditur dengan sukarela membebaskan debiturnya dari segala kewajibannya. Sampai sini, apakah dapat dipahami? Baik, Bapak. Sudah dapat kami pahami. Untuk prosedur hukum yang berlaku, saya akan menuliskan surat mengenai perjanjian pembebasan utang yang legal untuk saudara Fajri dan Genta, selanjutnya jika ditandatangani oleh saudara saksi. Jadi saksi Rian di sini akan memperkuat bahwa teman saya Fajri telah sepakat untuk membebaskan utang. Iya benar, kurang lebih 1 minggu saya akan konfirmasi lebih lanjut. Saya ingin bertanya, Bapak, mengenai sanksi yang didapatkan apabila terjadi pelanggaran setelah perjanjian ini bagaimana ya? Untuk menindaklanjuti tersebut, ini disesuaikan dasar hukumnya adalah pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bapak. Baik, untuk selanjutnya mengenai kontrak kerja, silakan dijelaskan terlebih dahulu. Setelah membahas piutang saya dengan Genta, di sini saya ingin membuat kontrak kerja 5 tahun di perusahaan yang saya miliki. Untuk pengurusan perjanjian kontrak tersebut, saya ingin mengkonsultasikan dengan Anda, Bapak. Baik, saya mulai dari konsep perjanjian kontrak ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2003 dijelaskan
bahwa perjanjian kontrak kerja adalah surat perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban. Jadi di sini pekerja adalah saudara Genta dan saudara Fajri sebagai pemberi kerja. Apakah kontrak ini memiliki waktu? Tidak ada waktu yang membatasi. Saya kerja dengan Fajri terus. Baik, ini dikategorikan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Objek hukum di sini adalah para pekerja, pemberi kerja, dan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dijanjikan bersama. Baik Bapak. Untuk aturan lebih lanjutnya ada apa tidak Pak? Baik, saya sekarang akan menjelaskan mengenai prosedur hukum yang berlaku ini. Hampir sama dengan perjanjian pembebasan utang, hanya beda material hukum. Jadi saya konfirmasi bersamaan dengan surat perjanjian pembebasan utang untuk saudara saksi. Saya minta di sini juga menjadi saksi atas perjanjian kontrak kerja tetap antara saudara Genta dan Fajri. Baik, akan saya lakukan. Lalu untuk masalah sanksinya bagaimana ya Pak? Apabila saudara Fajri memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, maka kontrak kerja tersebut dapat batal sesuai ketentuan pasal 52 ayat 3 nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan karyawan yang bertentangan dengan dasar perjanjian kerja mengenai adanya pekerjaan yang diperjanjikan bisa batal demi hukum. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Baik, itu penjelasan dari saya. Jadi hari ini saudara Fajri dan Genta mengurus dua perjanjian sekaligus. Ini saya akan konfirmasi seminggu lagi. Baik, terima kasih Pak.